Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas surat dari teman kita, Bapak Rama dari Jakarta. Jadi ceritanya beliau uh, punya perusahaan dan perusahaannya sekarang sedang bermasalah keuangannya, sehingga beberapa fasilitas pinjaman yang dia miliki tidak bisa memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan. Sehingga cerita, beliau menyurati salah satu bank yang memberi kredit kepada beliau. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi, kenapa menarik untuk saya bahas? Karena beliau dalam isi suratnya, redaksinya itu seolah-olah menghendaki pembayaran pelunasan tapi dengan cara bertahap dan hanya pokoknya saja, kemudian diangsur dengan schedule yang diinginkan. Padahal sepengetahuan saya dari diskusi beliau dengan bank, beliau hanya menyatakan bahwa perusahaannya ketipu oleh salah satu rekanan bisnisnya, sehingga akhirnya banyak modal yang hilang, tidak bisa untuk bekerja, seperti itu kira-kira. Nah, yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dalam kondisi yang Bapak Ibu tidak dalam mengendalikan ibarat permainan, Bapak Ibu tidak dalam pengendali permainan, Bapak Ibu tidak bisa mendikte. Itu saya anggap mendikte bank untuk mengikuti keinginan Bapak Ibu, yaitu dengan cara pembayaran bertahap, pokoknya saja, kemudian diangsur sesuai dengan keinginan nasabah, keinginan beliau. Nah, ini tidak mungkin akan disetujui, ya. Bapak Ibu harus ingat, setiap beberapa kali dalam konten-konten saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang namanya bank itu bisnisnya jualan duit. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar pengembalian pokok dan bunga itu sesuai yang diperjanjikan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang sudah disepakati. Sehingga mereka akan berbagai macam cara berupaya agar pembayaran Bapak Ibu itu sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, dalam kasus seperti Bapak Rama tadi, bila menghendaki sesuai dengan yang diinginkan, saya berasumsi bahwa kondisi keuangan beliau menuntut untuk melakukan pembayaran sesuai schedule keuangan yang dia miliki. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman yang salah dalam hal ini, beliau belum memenangkan pertandingannya. Ibarat sebuah pertandingan, ibarat sebuah kompetisi, belum memenangkan pertandingan. Sehingga tidak mungkin bank mengikuti keinginan beliau. Nah, bagaimana agar bank mengikuti keinginan beliau? Tentu kalau itu diibaratkan kompetisi, ibarat pertandingan, dia harus memenangkan dulu pertandingan itu. Sehingga bank dalam tanda kutip mau tidak mau harus mengikuti keinginan yang ditawarkan oleh debiturnya, oleh nasabahnya. Selama posisi tawar nasabah tidak kuat, bank tidak akan mau. Bahkan bank akan mempertimbangkan opsi penyelesaian melalui saluran hukum, yaitu penyelesaian melalui lelang. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Jadi bisa saja Bapak Ibu atau nasabah atau debitur memberi penawaran penyelesaian secara bertahap. Tapi satu, harus punya argumentasi hukum, harus punya alasan, harus bisa menjelaskan kenapa mengendaki pembayaran seperti itu. Bukan tiba-tiba menyurati dengan skema pembayaran yang diinginkan, tapi tanpa disertai penjelasan kenapa seperti itu. Nah, berikutnya, bila sudah menyampaikan bahwa kondisinya memang terpaksa harus menggunakan skema pembayaran seperti itu, dengan schedule pembayaran seperti itu, tentu juga harus disertai bahwa bank tidak punya pilihan lain untuk mengikuti. Misalnya apa? Misalnya ternyata bank, ini kita akan bicara tentang upaya terakhir ya. Ketika bank sudah
tidak mau menerima penawaran seperti itu, pasti arahnya pada lelang. Nah, pada saat lelang itu tidak bisa dilakukan, atau bisa dikatakan lelang itu tidak ada peminatnya, di lelang berulang-ulang tidak ada peminatnya, maka itulah yang namanya bank sudah tidak ada dalam posisi yang memungkinkan untuk menekan lebih jauh lagi. Nah, itulah yang namanya bank tidak ada pilihan. Sehingga mau tidak mau harus menerima penawaran tersebut. Nah, jadi harus dibuat kondisinya seperti itu dulu. Dibuat bank dalam kondisi mau tidak mau harus menerima. Daripada tidak dibayar, daripada tidak ada penyelesaian, daripada berlarut-larut. Itu harus dimunculkan dulu, ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuat keadaan seperti itu, artinya bank tidak ada pilihan kecuali mengikuti permainan Bapak Ibu. Nah, baru bank akan menerima tawaran tadi. Selama tawaran tadi masih punya daya tawar, selama tawaran tadi bagi bank tidak menarik, bayangkan maunya bayar pokoknya saja tanpa bunga, tanpa denda, dan itu pun dicicil dengan jadwal pembayaran setiap bulan bertahap sampai 1 tahun ke depan. Sedangkan penawaran pelunasan pokok saja bagi bank itu sudah rugi. Satu kerugian bagi bank. Karena dia menderita kerugian, tidak mendapatkan keuntungan bunga dan denda. Nah, sekarang dengan tawaran tersebut masih lagi diminta pelunasan bayar pokok saja dan diangsur. Pasti bank akan tidak mau. 2 kali kerugian bank di situ. Nah, itulah yang saya katakan, bargaining position harus dipertimbangkan. Apa yang akan kita tawarkan, ibarat orang main catur, ketika Bapak Ibu memajukan salah satu bidak untuk digunakan sebagai umpan, maka Bapak Ibu harus menggunakan backup. Ketika umpan itu dimakan, maka langkah apa yang sebenarnya yang tersembunyi yang akan dilakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi strategi lunas hutang, strategi negosiasi lunas hutang itu emang ada seninya. Saya sering menggunakan analogi orang bermain catur. Kalau Anda gunakan bidak tertentu untuk maju dengan tujuan untuk memancing, maka ada skenario yang tersembunyi yang sebenarnya Anda persiapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bukan akal-akalan ngakali bank, bukan. Tapi memang hanya seperti itu yang bisa dilakukan. Contoh tadi, jangan berharap bank mengikuti permainan Anda ketika posisi tawar Anda tidak kuat, ketika daya ancam Anda tidak kuat, ketika pertahanan Anda tidak kuat. Maka yang terjadi akan justru kontraproduktif. Mereka yang akan menekan Anda. Mereka yang akan gunakan haknya untuk melakukan penyelesaian melalui saluran hukum alias lelang. Nah, jadi saya pesan ke Bapak Ibu, teman-teman, apa yang akan Anda inginkan, apa yang Anda tawarkan, itu harus disertai dengan skenario terburuk. Bila tawaran itu tidak diterima, dan bila tawaran itu justru menjadikan sikap yang tidak diinginkan, artinya kontraproduktif. Gitu ya, kira-kira Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.